Sekarang poin 8. Nah, itu prosesnya seperti itu. Ada. Nah, begitu. Kok iso dadi judul iki ya? Oh, judulnya. Lucu aja. Kenapa itu kok dijadikan judul? Untung orang mimpi telek. Walidat itu hanya mimpi. Judulnya ya. Walidat itu hanya mimpi. Kata D. Makanya bahasa ini saya samarkan. Ya, kenapa? Biar kamu berlelah ria kalau mencari sosok walidat itu. Makanya akhirnya kayak alif lam mim ya. Kayak Yasin, enggak enak mana ya. Yang penting kamu ketemu pada Tuhan, D itu inisialnya siapa? Walidat itu hanya mimpi, kata D. Tuhan sudah terlanjur memiliki banyak konsep kepada rancangan raga MR itu. Sehingga untuk melekatnya unsur walidat terjadi penolakan oleh raga. Jadi pelekatan walidat itu di situ ada penolakan dari raga. Terdapat kekuatan yang lain yang ada di raga sehingga bisa menolak istilah itu. Tetapi Maha Mulia tidak kehabisan cara. Semakin raga menolak, akan semakin ingat tentang walidat. Jadi lagi-lagi saya juga kenal sosok ini. Di dalam pengalamannya, ceritanya, karena walidat itu ada di MR. Kemarin pada waktu konten yang lalu-lalu, memang orangnya juga aneh. Orangnya memang nggak suka dengan atribut-atribut semacam itu. Memang menurut mimpinya dia memang menolak. Bahkan yang dikatakan oleh dia mimpi telek. Karena menganggap dia bukan siapa-siapa. Dia tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Kenapa harus ada tempelan-tempelan semacam itu? Makanya di tulisan ini, ya tadi kan walidat itu hanya mimpi, kata D kan. Makanya terdapat kekuatan yang lain yang ada di raga sehingga bisa menolak istilah itu. Tetapi Maha Mulia tidak kehabisan cara. Semakin raga menolak akan semakin ingat tentang walidat, yaitu adalah kunci yang dipegang oleh Maha Mulia. Maha Mulia menyerahkan proses penurunan walidat kepada raga melalui Tuhan yang Maha mengatur. Karena dia terbiasa untuk mengatur, maka Maha Mulia percaya bahwa rencananya bisa dijalankan lebih baik. Berarti para Tuhan ini mengatur sedemikian rupa, ada kerjasama, ada Maha Mulia, ada Maha mengatur. Akhirnya yang mengatur proses hingga berada pada mimpi raga, semua itu adalah konsep dari yang Maha mengatur. Jadi untuk membuat mimpi di raga aja, itu Tuhan masih butuh kerja sama.
Memang Maha Mengatur, Dia tidak memberi usulan apa-apa kepada perencanaan raga MR. Jadi kemarin PD itu ya ada di MR, Walidat juga ada di MR, manusia suci juga ada di MR itu juga. Tetapi Maha Mengatur membantu bagaimana konsep teman-temannya. Tetapi Maha Mengatur membantu bagaimana konsep teman-temannya berjalan dengan baik dan tidak terjadi pertentangan. Salah satunya juga agar raga tidak menentang. Berarti sosok MR itu suka menentang hal-hal yang berbau bombastis. Itu. Kalau raga saja menolak, bagaimana dengan yang lain? Ya, tentu akan menolak. Kecuali anak-anak Tuhan. Jadi kecuali petugas-petugas Tuhan sebelumnya itu. Setelah Maha Mengatur menjalankan tugasnya itu untuk menyampaikan informasi melalui mimpi raga. Dan saat itu raga Walidat sudah ada pada raga MR. Beriringan dengan mimpi itu terjadi. Maka settingan dari Maha Mengatur, raga tidak akan menyadari bahwa raga Walidat atau Walidat itu sendiri sudah menyatu di dalam raga. Menunggu nanti. Kalau raga sudah sadar betul dirinya, juga banyak kesalahan kepada Tuhan. Jadi raga itu disetting membuat banyak kesalahan kepada Tuhan. Jadi di situ nanti raga itu mulai mengenal dirinya. Di perjalanan MR memang banyak melakukan sebuah kesalahan yang selalu menentang Tuhan pada waktu perjalanan MR. Ya, bahkan MR mengajak teman-temannya untuk demo kepada Tuhan. Bisa nggak jadi Tuhan? Kalau nggak bisa jadi Tuhan, turun aja. Itu salah satu dialog yang pernah saya dengar dari dia. Iya, dia MR. Begitu saudaraku, ya. Maha Mengatur kembali kepada Maha Mulia menyampaikan berhasil. Nah, wes rancangan itu sudah berhasil, tenang Maha Mulia. Sudah mulai mimpi. Sedangkan anak-anak Tuhan yang saat itu senang dengan turunnya Bapak mereka, anak-anak Tuhan tidak tahu bahwa raga yang ditunjuk adalah raga yang saat ini dimasuki oleh Walidat itu. Jadi Walidat itu sosok yang lain ditempelkan kepada rancangan raga itu di MR. Ya. Sedangkan anak-anak Tuhan yang saat itu senang dengan turunnya Bapak mereka, anak-anak Tuhan tidak tahu bahwa raga yang ditunjuk adalah raga yang saat ini dimasuki oleh Walidat itu. Mereka baru tahu setelah Tuhan meminta untuk menyampaikan sesuatu kepada raga Walidat. Jadi dia baru tahu ketika dia menyampaikan sesuatu kepada raga Walidat. Barulah anak-anak Tuhan mengetahui siapa sosok bapaknya. Anak-anak Tuhan tidak kaget, tidak berkonflik dengan raga yang sudah ditunjuk. Mungkin kan wajahnya juga jelek semuanya dia ya. Ya, begitu. Gak konflik. Ini akan lebih aneh lagi. Ya, sudah terbiasa aneh anak-anak Tuhan. Karena anak-anak Tuhan sudah terbiasa marah dengan Tuhannya. Ya itu tadi gak konflik ya. Misalkan bapaknya juga marah pada Tuhannya, dia sudah terbiasa marah saya. Marah itu hal biasa. Kalau Tuhan di mata mereka melakukan sebuah kesalahan, kalau Tuhan di mata mereka, mereka siapa?
anak-anak Tuhan melakukan sebuah kesalahan, mereka akan langsung menegur karena mereka sayang terhadap Tuhannya. Begitulah Bapak yang saat ini adalah walidat itu. Jadi sebelumnya anak-anak Tuhan suka menegur Bapaknya. Bapaknya Maha Mulia. Oh, Kan ciptaan bisa menegur Tuhan. Begini, nggak ada yang nggak berani. Tuhan kan satu saat kan perlu ditegur. Mendekat saja nggak berani. Bagi mereka apabila Bapak melakukan kesalahan, mereka ingin segera menegur. Begitu juga walidat ya. Ya, akan juga ditegur sama anak-anak ini. Bahkan ada anak-anaknya yang mangkel sama walidat. Ya, saking mangkel, kamu cuman wakil tok ya. Namun aku tidak ingin anak-anak Tuhan menyakiti bapaknya. Biar aku saja yang menyakitinya. Aku siapa? Wah, Maha Mulia. Maha Mulia. Jadi mungkin ada anak-anak Tuhan jengkel juga dengan bapaknya juga ya. Ya walidat itu. Tetapi anak-anak Tuhan itu hebat. Mereka masih tetap tawaduk kepadaku dan kepada raga walidat itu. Mereka senantiasa ingin berada di samping-samping kami, walaupun kenyataannya tidak merasakan bahwa aku adalah Tuhan dan raga adalah walidat. Mereka menganggap aku dan walidat itu adalah sama-sama sebagai sosok yang mereka sayang. Terima kasih anak-anakku, anak-anak Tuhan. Begitu. Itu yang ke-8. Judulnya seperti itu. Oke, berikutnya 9. Perjalanan walidat. Mari kita mulai kisah perjalanan walidat ini seperti halnya kita merasakan itu perjalanan kita sendiri. Iki kita sobat, mari kita mulai kisah perjalanan walidat ini seperti halnya kita merasakan itu perjalanan kita sendiri. Mestinya para maha. Walidat itu bingung. Walidat itu gundah. Apa sih tugas walidat itu? Ya, biarkan. Ya, dengan segala kebutuhan dan kegundahan itu. Selama ia masih menolak atas julukan walidat terhadap dirinya, raga D menganggap walidat itu tidak ada. Apalagi raga walidat berada pada raganya. Itu tidak mungkin. Susah-susah ya untuk membimbing raga D yang sudah diprogram aneka ragam KL itu. Maunya ya maunya dia sendiri. Padahal aku membuat walidat ini kan untuk kebaikan dirinya juga, supaya dia tidak konflik dengan Tuhan-Tuhan lainnya. Karena walidat ini adalah penutup dari rancangan Tuhan. Jadi memang ini paling terakhir diturunkan walidat. Raganya turun baru ditempelkan ke bumi. Maka ya, terserah nanti cerita rancangan Tuhan ini seperti apa. Maka yang berhak membuat kisah penutupnya adalah walidat. Karena raga D juga manusia. Jadi aku memaklumi dan aku tahu kalau para manusia itu sangat lucu. Anak-anak Tuhan lebih dulu, anak-anak Tuhan tahu lebih dulu tentang walidat daripada raga yang menyadari bahwa dirinya adalah walidat. Jadi anak-anak itu lebih dulu tahu. Raga malah belum tahu. Supaya saat raga melepaskan julukan tentang walidat sudah tidak bisa, karena sudah diterima oleh anak-anak Tuhan. Jadi tempelan walidat ke dalam dirinya nggak bisa
lepaskan karena sudah terlanjur, Disaksikan. sudah diterima. Diterima. Selama dia masih menerima itu nggak akan hilang. Untuk melepaskan julukan walidat, ya harus melepaskan julukan bapak dari anak-anak Tuhan itu sendiri. Untuk melepaskan julukan walidat, ya harus melepaskan julukan bapak dari anak-anak Tuhan itu sendiri. Tetapi anak-anak Tuhan itu tidak mau diatur walaupun bapaknya adalah walidat. Kenyataan diatur sama Tuhan tidak mau. Sehingga ketika diatur oleh walidat, bisa juga tidak sesuai bayangan walidat itu sendiri. Tetapi untuk para petugasku, yang disebut dengan anak-anak Tuhan, harus patuh dan tunduk kepada walidat. Kembali dari statement yang aku sampaikan sebelumnya, bahwa dengan adanya walidat akan mempermudah urusan petugasku. Sebagian menyadari dan kebanyakan tidak. Siapa ini yang diomongkan? Anak-anak Tuhan atau petugas-petugas Tuhan. Sebagian menyadari dan kebanyakan tidak. Tinggal para petugasku yang mau menyadari atau tidak. Bagi yang tidak menyadari akan tugas dari walidat itu, maka nantinya para petugasku akhirnya akan terlepas dari aturan penugasan dan lebih bebas menjalani hidup tanpa keluar dari pekerjaan mereka masing-masing, termasuk iblis dan seluruh jajarannya, baik dari bawah sampai ke atas. Karena iblis juga petugas Tuhan yang unggul. Namun siapapun tidak aku paksakan untuk harus menjalankan keinginanku ini. Kalau mau, ya ikutlah. Kalau tidak mau, ya terserah. Karena walidatku itu aneh. Terima kasih telah membaca buku ini. Kalau ada yang tidak kalian pahami tentang walidat, maka bertanyalah kepada walidat itu sendiri. Bila dia tidak bisa menjawab, maka tunggulah dirimu untuk berbenah. Apabila kalian ingin jawaban yang cepat, maka cepatlah berbenah. Kalau tidak ingin segera cepat, dan menunggu, hanya menunggu saja, ya biarkanlah dirimu berjalan sebagaimana mestinya. Catatan, tulisan ini ditulis dan anak-anak Tuhan ini bekerja. Semoga dengan tulisan ini, saudara-saudaraku yang di sana, bahwa walidat itu sudah turun di akhir zaman. Memang settingannya akan diturunkan di akhir zaman. Siapapun yang ingin menemui Tuhan, kalian bisa bertemu dengan walidat itu. Untuk menemui walidat itu sangat sulit. Tata niat kalian, mungkin kalian akan dipertemukan dengan sosok itu. Semoga kalian beruntung. Semoga kalian menjadi calon-calon petugas Tuhan juga. Sehingga ketika kalian menjadi petugas Tuhan, maka kalian akan dipermudah untuk menjalankan tugas-tugas tersebut. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.